Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Emil. Saya dari Legio 6 dan saya akan membawakan materi pengantar informatika dan komputasi chapter 1 yaitu pengantar ilmu komputer. Sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengenal apa itu komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat memproses data, melakukan perhitungan, dan mengeksekusi program. Proses ini bisa disebut input, processing, dan output. Input, processing, dan output itu berjalan secara berurutan. Tidak mungkin output berada di depan input dan processing berada di akhir. Jadi, input, processing, dan output ini berjalan secara berurutan. Jika dianalogikan, itu mirip dengan resep masak, di mana input itu adalah keinginan kita untuk membuat sesuatu, misalnya telur dadar. Processing adalah langkah-langkah membuat telur dadar, seperti pecahkan telur, kocok lalu campurkan dengan penyedap rasa, panaskan minyak lalu goreng, dan output adalah hasil, yaitu telur dadar yang siap saji. Ada berbagai macam jenis komputer di sekitar kita. Komputer bukan hanya laptop atau komputer, literally komputer yang pernah kita lihat sehari-hari, tapi semua perangkat yang bisa melakukan komputasi adalah komputer. Beberapa komputer yang bisa kita jumpai yaitu pada gambar ada PC atau personal computer, ada tablet, ada laptop, dan ada server. Di dalam proses input dan processing lalu output tadi, itu melibatkan data dan informasi. Saya akan ambil contoh mouse. Itu adalah perangkat input yang membuat kita bisa menggerakkan kursor atau pointer kita seperti yang saya gerakkan di atas kamera saya ini. Itu mengirim data dari mouse menuju ke komputer atau laptop kita, lalu akan menggerakkan pointer sesuai dengan gerakan input kita pada mouse ini. Begitu juga dengan keyboard. Jika kita menekan keyboard, itu akan mengirim data kepada komputer, lalu outputnya dia akan menampilkan apa yang kita tekan. Misalnya kita menekan huruf A, maka akan menampilkan huruf A. Kasusnya akan beda jika kita berada di video game. Contohnya game Valorant. Di game Valorant, untuk menggerakkan karakter kita menggunakan tombol WASD. Jika kita menekan tombol W, itu akan maju ke depan, S untuk mundur, A untuk ke samping kiri, dan D untuk ke samping kanan. Itu semua bisa terjadi karena komputer mengambil data dari keyboard sesuai dengan apa yang kita tekan. Tadi kita sudah membahas beberapa perangkat input yaitu mouse dan keyboard yang melibatkan perpindahan data dan informasi. Sekarang saya akan membahas salah satu contoh perangkat output yaitu printer. Printer adalah sebuah perangkat yang bisa mencetak teks di sebuah medium fisik yaitu kertas. Nah, kenapa printer bisa melakukan hal tersebut? Akan saya bahas secara perlahan. Printer menerima data dari komputer kita. Ketika kita mengkomando printer tersebut untuk mencetak file yang kita inginkan di komputer kita masing-masing, komputer kita akan mengirimkan sebuah data, tipe data yang bisa diterima oleh printer itu, lalu printer akan mengolah data tersebut, lalu mengeluarkan output, yaitu dokumen yang dicetak dalam medium fisik, yaitu kertas. Printer ini juga bisa digunakan untuk mencetak berbagai jenis dokumen seperti foto ataupun PPTX, itu pun bisa dicetak menggunakan printer. Di dalam perpindahan data dan informasi dalam proses input-output tadi, itu melibatkan sebuah komponen yang bernama memori. Memori adalah komponen elektronik yang menyimpan instruksi atau input yang diberikan untuk dieksekusi. Memori juga menyimpan data yang dibutuhkan oleh instruksi. Jadi, sebagai contoh saya menaruh sebuah gambar komponen, ini namanya RAM atau Random Access Memory pada komputer atau laptop kita masing-masing. Untuk contoh sederhananya, jika input processing dan output tadi
Di bagian tengahnya itu kita bisa buka lagi topik baru, yaitu storing data. Jadi dalam proses input, processing, dan output, di situ di tengah-tengahnya akan ada storing data menuju RAM atau Random Access Memory yang akan disimpan sementara menunggu proses eksekusi yang akan dilakukan. Sebagai contoh, saya akan menekan tombol Windows. Tombol Windows itu diubah, diproses menjadi sebuah data, lalu disimpan di RAM untuk sementara waktu. Jika komennya sudah dijalankan, maka komen tersebut akan mengambil data di RAM untuk dieksekusi, lalu ditampilkan dalam bentuk output. Komputer juga bisa menyimpan data, instruksi, dan informasi pada sebuah media penyimpanan. Perangkat bisa menulis ke media penyimpanan atau mengambil item dari media penyimpanan itu sendiri. Nah, beberapa contoh media penyimpanan yang bisa kita temui sehari-hari yaitu seperti saya sebutkan tadi, RAM, Random Access Memory, SSD yaitu Solid State Drive, flash disk atau flash drive, hard disk, dan disket. Namun disket sudah tidak bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita karena itu sudah kuno. Tadi kita sudah membahas data dan informasi, sekarang kita akan membahas internet dan web. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai entitas. Secara sederhananya, internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai users melalui satu server atau antar server. Biasanya di dalam struktur internet itu sedikit kompleks, melibatkan enterprise, server, client, dan user itu sendiri. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai internet, sekarang kita akan membahas web. Web atau World Wide Web atau disingkat WWW adalah bagian dari internet yang berfungsi untuk menampilkan informasi dalam bentuk halaman-halaman web. Nah, contoh halaman-halaman web ini adalah YouTube, TikTok, Shopee, Amazon, Netflix, Bilibili, dan sebagainya. Web memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan multimedia. Sebagai contoh, YouTube digunakan oleh pengguna untuk mengakses video dari seluruh dunia. Dan untuk mengakses halaman-halaman web ini, kita membutuhkan sebuah software, yaitu browser web, seperti Google, Mozilla Firefox, Safari, UC Browser, Opera Browser, dan Brave. Dan juga di dalam browser web ini terdapat yang namanya search engine. Nah, search engine ini apa? Search engine ini adalah mesin yang membantu kita untuk mencari apa yang kita inginkan. Nah, misalnya jika kita mencari gambar kucing, kita akan mengetik ke dalam search engine kucing. Otomatis search engine akan mencarikan gambar kucing untuk kita. Search engine juga ada berbagai macam jenis, yaitu Google, Yahoo, AOL, dan Bing, yaitu milik Microsoft. Oke, sekarang kita akan membahas keamanan informasi dan keamanan jaringan. Penting bagi users untuk melindungi komputer mereka dari berbagai ancaman, terutama serangan dari pihak asing yang menyisipkan sebuah program yang akan merugikan pemilik komputernya. Sebagai contoh, saya akan mengambil DOS attack. DOS attack ini adalah upaya dari penyerang untuk membuat website tersebut down. Itu secara sederhana. Saya akan jelaskan prosesnya secara singkat. Jadi, pihak penyerang akan membuat, sebagai contoh ya, pihak penyerang akan membuat ribuan atau bahkan jutaan akun untuk membuat jutaan request terhadap satu website yang akan diserang. Nah, jika website tersebut memiliki kapasitas yang tidak banyak, otomatis website tersebut akan overload dan akan down. Itu adalah DOS attack. Yang kedua, Trojan Horse. Trojan Horse adalah termasuk virus. Itu adalah sebuah virus yang menyamar sebagai software yang kita gunakan sehari-hari.
Sebagai contoh, saya menginstal software After Effects dari sebuah website bajakan. Di situ, ketika saya selesai menginstal aplikasi tersebut, memang di luar itu tampak seperti After Effects dengan logo dan nama yang sama. Namun ketika saya menjalankan program tersebut, sebenarnya saya telah menjalankan trojan yang disisipkan ke dalam aplikasi tersebut atau yang menyamar sebagai aplikasi tersebut. Nah, kita masuk ke malware. Malware adalah virus yang biasa diinjek oleh pihak penyerang melalui berbagai media, seperti hacking secara langsung melalui network, atau bahkan melalui email yang jika kita download itu akan mendownload virus yang disisipkan ke dalamnya. Malware ini ada beberapa banyak jenis, tapi yang paling populer itu adalah spyware. Nah, spyware ini adalah malware yang akan digunakan oleh hacker atau pihak penyerang untuk memata-matai komputer milik target. Kita masuk yang keempat, yaitu phishing. Saya pribadi pernah agak nakal membuat link phishing untuk mengambil akun orang. Jadi teknik phishing ini, kita membuat sebuah website palsu dengan iming-iming, sebagai contoh in-game currency yang gratis. Aku ambil contoh Mobile Legends dengan diamond gratis. Demi mengklaim diamond gratis tersebut, kita harus memasukkan Gmail, alamat Gmail kita, dan password kita. Nah, tetapi sebenarnya ketika mereka memasukkan Gmail dan password mereka itu, Gmail dan password mereka itu akan dikirim kepada saya sebagai pemilik website phishing tersebut, dan otomatis saya memiliki authority atas akun mereka. Dan jujur saya akui saya sangat jahat ya waktu itu. Namun phishing ini sudah tidak populer dan mungkin semua orang sudah bisa tahu lah ya, yang mana link asli, yang mana link palsu. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai chapter 1, pengantar ilmu komputer pada pengantar informatika dan komputasi. Sampai jumpa di topik kedua, yaitu landasan algoritma. Ciao.